bergerak, ya gerak melingkar kalian ketemu omega ya untuk kecepatan sudut ya. Sehingga penulisan W-nya nanti silahkan menggunakan W besar di sini. Jangan pakai W kecil, yang itu nanti akan mungkin ya untuk beberapa tulisan kalian sendiri khususnya itu nanti akan susah dibedakan dengan omega takutnya. Kemudian di sini kita punya satuan internasionalnya Joule, karena kalian tahu bahwa W itu sama dengan F kali S, di mana kita punya F itu adalah Newton dan S itu adalah meter, maka Newton meter ini juga bisa dituliskan sebagai Joule, boleh Newton meter, atau berarti kita boleh juga menuliskan sebagai kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Wah, ini saya hapus aja deh. Nanti silahkan dimensinya dicari sendiri. Kita masuk lagi ke slide selanjutnya. Oke, secara matematis persamaannya dituliskan dalam bentuk persamaan F dikali dengan delta R. Di sini ada perkalian dot ya, vektor F dikalikan dengan vektor R, karena kita gaya itu merupakan besaran vektor dan R itu juga besaran vektor. R ini kalau misalkan kalian lupa misalkan R itu apa sih, itu maka kita di sini juga boleh menggunakan R ini bisa diganti juga. Ini bisa diganti dengan S gitu, boleh. Kan kalian sangat familiar W sama dengan F kali S. Seingat saya di buku-buku diktat SMP dan SMA itu usaha digunakan persamaannya W sama dengan F kali S. Maka jika kalian memang ingatnya itu F kali S, enggak masalah, silahkan gunakan F kali S, atau mau pakai F kali atau F dot delta R boleh. Di sini kenapa menggunakan dot, tentunya karena kita ingin nilai yang keluar itu dalam bentuk skalar itu. Sehingga perkalian yang digunakan adalah perkalian dot. Di situ sudah dijelaskan ada vektor gaya, kemudian ada perkalian dot antar dua vektor, dan ada perubahan posisinya di sini. Nah, di sini. Untuk yang bawahnya secara umum tidak, jika gaya tidak konstan dan atau lintasan tidak membentuk garis lurus, usaha yang dilakukan makin besar jika gaya yang bekerja pada benda juga besar. Jika gaya yang bekerja pada benda besar namun benda belum bergerak, maka tidak ada usaha. Ini kita bisa lihat di sini. Nilai W, karena W itu adalah perkalian dari F atau gaya dikalikan dengan delta R atau perpindahannya, maka semakin besar nilai F, seharusnya nilai W atau nilai usahanya akan semakin besar. Tetapi ini nggak bisa jadi patokan. Kenapa tidak bisa jadi patokan? Karena nilai besar, kita lihat, ingat kemarin ya belajar gaya gesek. Ketika kita belajar gaya gesek, itu ketika gaya besar tetapi tidak bisa lebih besar daripada gaya gesek kinetisnya, gaya gesek statisnya, maka benda tersebut tidak akan bergerak. Akhirnya apa? Jika benda tersebut tidak bergerak, sebesar apapun nilai gaya, maka nilai nilai W-nya atau nilai usahanya akan tetap 0 gitu. Maka dianggap tidak memiliki usaha. Nah, ini lanjutan. Jika gaya F konstan dan berimpit dengan perpindahan delta R, maka persamaannya WAB sama dengan F dikali dengan delta R. Yang dimaksud berimpit di sini adalah ini nih. Jadi
dia dianggap sejajar dengan bidangnya. Dia sejajar dengan bidang, ini bisa digunakan istilah Brimbit di sini. Kemudian, bagaimana jika ternyata dia nariknya nggak sejajar dengan bidang, tapi misalkan kayak kita menyeret sebuah balok gitu, terus kita mengikatkan tali pada balok dan kita nariknya talinya melalui punggung kita, maka akan muncul kemiringan yang itu ada nilai sudutnya jika dibandingkan dengan permukaannya atau theta. Maka ingat, kita harus memproyeksikan gaya F tersebut ke komponen X dan Y-nya. Jadi ini ya, ini pakai cos untuk fx ya, ini terutama untuk mencari nilai x-nya atau fx itu kamu harus pakai cos theta. Sedangkan kalau misalkan mau ke apa ke y, jika memang ternyata bendanya bergeraknya pada bidang vertikalnya, maka kalian harus mencari fy dengan mengalihkan dengan sin tetanya. Agraha bagaimana, Agraha? Ataukah kepencet? Oh ya, maaf, aku pencet. Oke, saya lanjutkan. Kursor saya kok hilang. Izin sebentar, kursor saya hilang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jika tidak, saya lanjut. Nah, di sini ada usaha gaya konservatif dan non-konservatif. Gitu. Jadi kalau kalian mungkin sudah lupa, itu gaya konservatif itu gaya yang tidak dipengaruhi oleh lintasannya. Sedangkan gaya non-konservatif itu merupakan gaya yang dia nantinya dipengaruhi oleh lintasannya. Jadi misalkan di dalam konteks pembahasan kita kali ini, kita nanti akan punya dua buah apa namanya dua buah energi atau dua buah usaha. Yang satu dipengaruhi oleh gaya potensial, yang satu dipengaruhi oleh energi kinetiknya. Jadi ini nanti masuk ke ranahnya energi mekanik gitu. Di yang pertama itu ada gaya non konservatif, adalah gaya yang usahanya sebenarnya ini bergantung benar. Non konservatif itu bergantung pada lintasan tempuh. Sebagai contoh gaya gesek. Karena gaya gesek ini akan selalu berlawanan arah dengan arah geraknya, maka di kotak warna kuning itu dijelaskan gaya gesekan juga termasuk gaya non konservatif karena gaya gesekan adalah gaya disipatif. Di sini gaya disipatif sendiri adalah gaya yang mengurangi energi mekanik dari suatu sistem gitu. Jadi kalau artinya kan kemarin ya untuk resultan gaya sendiri ke kanan dan ke kiri itu berkurang. Sorry. Misalkan arah geraknya ke kanan, maka akan muncul gaya gesek ke kiri. Akibatnya apa? Ketika penjumlahan vektornya, maka gaya gerak yang ke kanan akan dikurangi dengan gaya gesek yang ke arah kiri. Nah, otomatis dengan adanya pengurangan vektor atau penjumlahan gaya tadi, usaha yang dilakukan juga akan mengalami perubahan nilai antara yang tidak dikurangi dengan gaya gesek atau yang dikurangi dengan gaya gesek.
Untuk gaya non-konservatif atau FNK, usaha yang dilakukan gaya ini pada suatu lintasan tertutup tidak nol. Abaikan aja integralnya, nanti kita lihat kenapa perlu menggunakan integral. Kita masuk ke daya, ini semua nanti berurutan sebenarnya mulai dari jarak ke kecepatan, kecepatan ke percepatan, kemudian nanti kecepatan atau percepatan menjadi gaya, kemudian gaya menjadi energi, energi nanti juga masuk ke daya, gitu. Ini nanti saling berkaitan. Yang selanjutnya di sini ada daya. Daya menyatakan seberapa cepat usaha berubah terhadap waktu, atau didefinisikan sebagai laju usaha yang dilakukan per detik. Daya dapat disimbolkan dengan simbol P dengan satuan joule per detik atau disederhanakan menjadi watt. Maka kita lihat dari poin yang warna biru ya, di situ ada simbol P itu adalah simbol daya itu adalah P, satuannya joule per detik, maka persamaannya pasti joule itu adalah energi, atau boleh juga usaha dibagi dengan detik waktu, maka kita bisa peroleh P sama dengan W per T. Nggak usah takut sama persamaannya gitu. Kok ada dW per dt gitu. Kok ada turunan usaha terhadap waktu gitu. Sebenarnya di dalam pengertian yang lain penggunaan turunan atau D ini juga bisa menggantikan delta, tetapi biasanya value-nya cukup kecil atau pada kasus-kasus tertentu aja. Maka ketika dW per dt sama dengan atau persamaan ini diuraikan, ini kan sama aja kalau misalkan nggak pakai dW per dt ya, W itu adalah F kali S atau F kali R dibagi dengan T, maka S per T itu masih bisa dibuka lagi menjadi P. Maka P sama dengan F kali P. Kita masuk ke energi sekarang. Ini nggak ada persamaannya. Masuk ke definisi energi. Energi itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi nanti value-nya atau besar nilainya usaha dan energi ini nanti juga sama-sama dia menggunakan joule satuannya. Cuman untuk beberapa simbol mungkin akan berbeda. Nanti kita lihat di contohnya dan saya akan jelaskan juga. Sebentar. Oke, lanjut. Energi di sini beberapa contoh energi. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak disebut sebagai energi kinetik. Kemudian jika itu dipengaruhi oleh konfigurasi sistem, entah itu posisi atau kedudukannya atau enggak dia karena dia diberikan suatu gaya tertentu, tapi dia itu bisa saja kembali ke posisi semula, itu nanti disebut sebagai energi potensial. Share screen saya kok berhenti lagi.
Mau sambil makan boleh, mau sambil make upan boleh, tapi jangan sambil ASMR ya. Oke, kita masuk ke definisi energi sekarang. Kita masuk ke definisi energi. Tadi udah. Kemudian kita masuk ke energi kinetik. Energi kinetik di sini adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Tadi di awal kita sudah membahas tentang yang namanya energi konservatif dan non konservatif, maka energi kinetik nanti masuk ke dalam energi konservatif karena dia itu sangat dipengaruhi oleh lintasannya. Energi kinetik sebanding dengan massa benda yang sebanding juga dengan kuadrat laju benda. Ya ini kalau secara sederhananya kalian tahu dulu kalian itu ada persamaan ini ya, W total bla 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 bla, atau ini di sini pakainya W, tapi mungkin kalian familiarnya dengan EK gitu. Ini kalian biasanya lebih familiar dengan EK, dan energi kinetik atau EK ini sama dengan setengah mv kuadrat. Di sini kita pakainya W, nanti menggunakan arahnya aja WAB atau WBJ, nanti bisa tergantung soalnya. Tetapi secara umum kalian sudah tahu bahwa energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Ini secara umum. Kemudian usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Ini penurunan rumusnya aja. Silahkan dipakai rumus jadinya aja. Kemudian pembahasan usaha dari grafik. Jika gaya yang bekerja pada benda adalah satu dimensi, jika pada ini geraknya pada satu dimensi ya, enggak dua dimensi, enggak ada x, cuma pada sumber x aja atau y aja, dan gaya tersebut dinyatakan dalam bentuk kurva atau grafik, maka usaha adalah luas daerah bawah kurva tersebut. Nah ini contohnya, misalkan luas daerah yang diarsir, misalkan di sini, tapi ini bentuknya kurva. Kalau misalkan kurva kalian mau nggak mau harus menggunakan integral untuk menentukan luas daerah di bawah kurva gitu. Tetapi saya rasa nanti contoh juga nggak akan sesulit ini. Kita cukup menggunakan bidang datar saja, nggak yang melengkung. Nah kita ambil contoh di sini, contoh 1. Gaya yang bekerja pada benda 2 kg digambarkan dalam grafik di samping. Jika kecepatan awal benda 2 meter per second, berapa kecepatan setelah 6 detik. Ini kalau dulu di kasus-kasus GLB dan GLBB, maka untuk menghitung jaraknya kalian bisa menghitung apa namanya, kalian bisa menghitung luasannya. Itu nanti bisa menggantikan nilai apa nilai geraknya gitu atau nilai S-nya. Tetapi di sini juga kalian bisa menghitung luas untuk menghitung usahanya. Maka sebenarnya di situ ada usaha yang dilakukan dari 0 sampai 2 meter, usaha yang dilakukan dari 2 sampai 4 meter, dan usaha yang dilakukan dari 4 hingga 6 meter. Jadi sebenarnya untuk masing-masing bentuk gerak, di sini kan yang sebelah kiri berarti dia ada percepatan, ada perlambatan, gitu. Di kanan itu tinggal dijumlahkan saja dengan perkalian F kali S atau dengan luasan segitiganya, luasan bidang. Nah, ini total WAB sama dengan 8 tambah 16 tambah 32 meter. Soal ini gini aja lah. Ini berarti misalkan ini A dan ini B. Putus-putus.
Ini A-nya di sini. Ini B-nya di sini. Nah, tinggal dihitung aja. Ini bisa menggunakan luas trapesium kalau mau, atau kita mau pakai luas masing-masing segmen. Berarti di sini kita punya luas bangun 1, ini di sini kita punya luas bangun 2, dan di sini kita punya luas bangun 3. Di mana luas bangun 1 berarti setengah kali alas kali tinggi ya di sini. Alasnya 2, berarti di sini ada 8 kali 2. Ini kenapa putus-putus ya? Sorry, 8 kali 2 per 2, berarti kita di komponen pertama punya nilai 8. Yang kedua kita punya 2 dikali 8, 16. Yang di bangun ketiga kita punya 2 dikali 8 dibagi 2, 8 lagi. Maka kita peroleh di sini 8 tambah 16 tambah 8, yaitu hasilnya 32. Ini bukan meter ya, ini joule ini. Ini salah. Kita selesaikan dulu buka PPT-nya. Ini bukan meter, tapi di sini ini joule. Karena itu satuan dari usaha, itu bukan meter, silahkan diganti dengan joule nanti. Jangan terjebak. Ini dan ini tuh sebenarnya nggak baku juga, dia harus menggunakan AB, karena di dalam PPT ini juga tidak menggunakan indeks AB. Tapi kalau mau pakai AB, dikasih AB juga nggak masalah. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Pertanyaan keduanya apa? Kecepatan setelah 6 detik. Jadi kecepatan di titik B. Jadi di situ cukup menghitung kecepatan di titik awal. Jadi kalian cukup menghitung kecepatan di sini atau enggak membandingkan di sini dengan di sini. Gitu. Maka diperoleh setengah mv kuadrat. Mv kuadrat itu adalah V di titik B. Ini di titik B ya. Ini itu B. Sedangkan yang ini adalah di titik A. Maka setengah mv kuadrat di situ kita punya WAB atau W-nya tadi nilainya adalah 32. Ini dari atas. Substitusikan ke bawah. Ini dari atas ke bawah. Setengah dikali 2 dikali V kuadrat, karena V kuadrat itu adalah V pada titik B belum diketahui, maka biarkan menjadi variabel V aja. V kuadrat dikurangi setengah dikali 2 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena V0-nya di soal tadi 2 meter per second. Tinggal disubstitusikan semua, maka kita peroleh 32 di sini. Sama dengan 6 meter per second. Kalau mau diuraikan berarti kan ada 32 sama dengan V kuadrat. 32 sama dengan V kuadrat, ini hilang. Dikurangi, ini hilang. 4. Maka, itu kok jelek banget tuh saya. Maka di sini kita punya V kuadrat sama dengan 36. Maka V-nya sama dengan 6. Nanti diperoleh di sini. Contoh soal yang kedua, sama di sini ada balok 2 kg meluncur ke kanan dengan laju 10 meter per second pada lantai kasar dengan yuga seperti grafik di samping. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan dari X0 sampai 10 meter. Yang kedua, kecepatan balok saat sampai titik X 10 meter.
Ada yang masih ingat persamaan untuk mendapatkan gaya gesek kemarin? Ya, ini adalah persamaan untuk menentukan nilai gaya gesek kinetik, yaitu μk atau koefisien gesek kinetik dikalikan dengan n itu normal, gaya normal yang itu nanti juga sebenarnya juga nilainya sama dengan v gitu. Sama dengan 20 dikali μk. Kenapa 20 kali μk? Kita lihat massa bendanya itu ada 2 kg dan percepatan gravitasi yang digunakan itu 10. Maka kita peroleh Fk sama dengan 20 μk. Usaha yang dilakukan gaya gesek adalah, ingat tadi usaha itu adalah gaya dikalikan dengan perpindahannya. Maka kita punya di sini W geseknya sama dengan integral X sama dengan 0 sampai X sama dengan 10, Fk dx sama dengan min 20. Karena gini ya, di dalam itu kan sebenarnya kalau mau dibuka dulu, itu kita berarti Fk-nya itu sama dengan integral 20 μk dx gitu. Maka 20 ini nanti nggak akan berpengaruh terhadap pengintegralannya, maka 20 bisa dikeluarkan ke depan integral gitu. Itu kenapa bisa diperoleh yang persamaannya ini. Persamaannya ini. 20 dikali luas daerah kurva. Jadi kalian nggak usah bingung bagaimana nih mengoperasikan integral mu k dx dengan batas bawahnya x sama dengan 0, batas atasnya x sama dengan 10. Aduh, udah lupa nih bagaimana menggunakan integral. Nggak usah, maka kita cukup menghitung luas daerahnya dikalikan min 20. Jadi ini hanya digunakan untuk menentukan persamaan. Kita lihat dulu bentuk kurvanya atau bentuk grafiknya. Bentuk grafiknya di sini tadi ya, kayak tadi ya. Kita berarti di sini ini kita jadikan bangun 1, yang ini kita jadikan bangun 2. Nah, yang bangun 1 kita punya setengah kali 4 dikalikan 0,5. Oh, putus-putus ya. Jadi kita punya 2 dikali 0,5. Bangun 1 ini nilainya 1. Bangun 2 setengah dikali 10 langsung, berarti di sini kita punya 5. Kok 5? 3 ya? Sorry, itu 6. Bukan ini 6. Berarti 6 dikali 0,5 itu hasilnya 3. Maka kita peroleh 20 atau min 20 dikalikan dengan 1 ditambah 3 atau kali 4 sama dengan min 80 Joule. Kenapa usaha yang dilakukan gaya gesek nilainya minus? Ada yang mau menyampaikan? Bu Rahma boleh ditunjuk, Bu, siapa yang mau menjawab pertanyaan saya, Bu. Kenapa di situ persamaannya min integral fx atau fkdx itu? Silahkan, Bu. Iya, silakan. Anak-anak TPB 59 sering saya tegaskan kan masalah arah ini. Ayo, ada yang mau volunteer atau saya tunjuk nih? Coba kalau gitu saya tunjuk aja nih ketua kelasnya mana Aska? Hadir, Bu. Ya, jadi kenapa dia itu minus Aska? Minus karena adanya perlawanan, Bu, seperti ini, reaksi. Bener nggak, Bu? Reaksi gimana tuh Pak Afif? Boleh direspon, Bu, saya minum sebentar, Bu. Oke, jadi uh,
masalah arah itu bukan masalah reaksi ya, tapi kan saya tegasin kan, kalau di vektor arah itu selalu dihubungkan dengan kalau dia atas atau ke kanan dia positif, kalau ke kiri atau ke bawah negatif. Jadi bukan masalah reaksinya. Ya kalau aksinya memang udah ke kiri, berarti reaksinya kan nanti ke kanan kan? Berarti reaksinya positif kalau kayak gitu. Jadi ingat ya, yang selalu saya tekankan arah itu kalau ke kanan atau ke atas dia akan selalu positif, tapi kalau ke kiri atau ke bawah akan negatif. Gitu ya. Oke, gitu Pak mungkin Pak. Silakan lanjutkan. Ya Bu, sebentar. Kok share screen-nya putus. Ini tadi udah. Oke. Tadi udah dijelaskan Bu Rahma itu pengaruh vektor, dan di depan tadi kita sedikit membahas tentang apa namanya energi disipatif ya. Energi disipatif yang artinya energi itu akan berpengaruh untuk mengurangi nilai total energi yang bekerja pada suatu sistem. Nggak beda kalian naik gunung, kalian ngerasa kaki kalian sudah mulai digundeli sama setan-setan yang ada di gunung gitu. Itu maka pegangan-pegangan yang berasa itu menjadi gaya disipatif yang akan memperberat langkah kalian. Jadi analogi sederhananya nanti akan seperti itu kurang lebih. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik, W gesek. Oke ya, ini di sini tidak menggunakan WAB lagi, tapi dia menggunakan W gesek. Maka bebas aja sih sebenarnya. Mau pakai W gesek boleh, mau pakai W apapun boleh, atau mau pakainya Pak saya nggak ngerti Pak kalau harus pakai W Pak. Tapi saya masih paham dan masih ingat betul bagaimana penggunaan EP dan EK. Silahkan pakai EP dan EK dulu dan nanti hasil akhirnya dikonversi menjadi W, boleh saja. Jadi kalian boleh aja di sini kita menggunakan W gesek sama dengan EK gitu. Sama dengan persamaan atasnya itu nanti boleh. W gesek sama dengan setengah mv kuadrat min setengah mv 0. V akhirnya belum tahu, maka W gesek-nya tadi diperoleh dari persamaan di atas tadi value-nya itu min 80 sama dengan setengah kali V kuadrat, ini hilang, tinggal V kuadrat sama dengan min 80 sama dengan V kuadrat min 10 kuadrat. Ini berarti kita punya min 80 sama dengan V kuadrat min 100. Berarti nanti V kuadrat sama dengan akar 20. Jadi 100 dikurangi 80 sama dengan V kuadrat. Nah, ini diartikan ada gesekan yang menyebabkan kecepatan balok menjadi berkurang atau terjadi perlambatan. Kita masuk ke energi potensial di sini. Energi potensial itu terjadi jika gaya yang bekerja pada benda adalah gaya konservatif. Maka usaha yang dilakukan gaya ini tidak bergantung pada lintasan tempuh. Karena energi potensial itu nggak dipengaruhi sama lintasan. Yang penting karena dia misalkan punya ketinggian tertentu, maka dia punya nilai energi potensial, atau dia misalkan busur panah yang sudah ditarik di panahnya gitu, anak panahnya ditarik di busurnya, maka dia memiliki nilai energi potensial gitu, karena dia bisa saja tiba-tiba bergerak atau terjadi perubahan bentuk energi. Usahanya hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir saja.
Oke, ini EP secara umum. Kalian udah kenal persamaan EP secara umum. Ini weak gravity atau EP. Ini usaha yang dilakukan oleh gravitasi, itu EP. Sama dengan MGH. Itu kalian udah sangat familiar. Nanti tinggal dihitung aja pada ketinggian berapa dia mau diukur itu. Hanya kan sangat mudah untuk dihitung. Misalkan pada ketinggian sesaat gitu. Dia awalnya dari ketinggian 15 meter, kemudian dia jatuh bebas, terus mau diukur nih ketinggian pada 2 meter setelah di atas permukaan tanah, berarti dia diselisihin aja, atau enggak tinggal dihitung aja 2 meter di atas tanah berapa. Oh, ini kok PPT-nya animasinya kebalik. Oleh karena itu dapat didefinisikan besaran U yang merupakan fungsi dari posisi awal dan akhir dengan UF adalah energi potensial di titik akhir dan U0 adalah energi potensial di titik awal. Biasanya dalam pendefinisian energi potensial digunakan titik acuan, yaitu suatu titik yang diketahui energi potensialnya. Ini udah tahu lah kalian. Kita lihat contoh aja. Energi potensial benda bermassa M yang terletak pada ketinggian H, UH sama dengan MGH, U itu tadi boleh usaha pada atau weak gravity tadi atau EP, terserah mau menggunakan simbol apa. Usaha pada ketinggian tertentu ini sama dengan MGH. Titik acuan diambil di permukaan, H sama dengan 0 dengan energi potensial sama dengan 0. Jadi ketika dia semakin dekat sama permukaan tanah, maka dia P-nya juga akan sama dengan atau mendekati 0, itu semakin kecil. Energi potensial benda bermassa M yang terletak pada sistem pegas yang teregang sejauh X. Ini dua persamaan nanti, bukan contoh sebenarnya. Jadi di sini nanti kalian harus memahami konteks persoalannya. Apakah energi potensial itu muncul dari dari ketinggian atau dia muncul akibat ada suatu sistem pegas yang ditegangkan atau diregangkan. Suatu pegas kalau misalkan diregangkan atau ditarik gitu, maka dia ada kemungkinan dia akan kembali ke bentuk awal atau terjadi osilasi. Begitupun sebaliknya, ketika dia ditekan atau dimampatkan dan gaya yang digunakan untuk menahan ketika memampatkan itu dilepaskan, maka dia juga bisa kembali berosilasi lagi. Nah, itu tadi energi untuk berosilasinya tadi yang disebut sebagai energi potensial pegas di sini. Oke, hukum kekekalan energi secara umum itu hukum kekekalan energi, kalau kalian masih ingat, hukum kekekalan energi membahas tentang energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi ia berubah dari satu bentuk menjadi bentuk lain. Makanya biasanya di dalam persamaannya ada energi awal sama dengan energi akhir. Bentuknya, formnya apapun terserah. Apakah dia awalnya energi potensial, kemudian akhirnya sama dengan potensial plus kinetik, terserah. Yang penting tidak ada energi yang lenyap begitu saja di dalam sistem tanpa mengalami perubahan bentuk energi. Itu nggak mungkin. Ini yang disebut sebagai hukum kekekalan energi. Tapi kita coba lihat pemaparan yang ada di PPT-nya. Jika gaya yang bekerja pada benda adalah gaya konservatif, tadi gaya yang tidak dipengaruhi oleh lintasan, maka usaha yang dilakukan gaya ini dari A ke B adalah WAB sama dengan UB min UA. Karena dia geraknya ke bawah. Misalkan ini tadi gravitasi. Di sisi lain, semua usaha yang dilakukan suatu gaya dari A ke B sama dengan perubahan energi kinetiknya. Maka WAB sama dengan KB min KA.
Dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan jika gaya yang bekerja pada benda adalah gaya konservatif, maka KB min KA sama dengan UB min UA. Atau dikumpulin yang UB sama UB, yang UA sama UA, yang A sama A. Ini tuh sebenarnya kalian akan familiar dalam bentuk lain sih. Saya coba gantikan ya. Kalau kayak gini kalian nanti menghafal barang baru ini. Di sini itu kan tuh, gini. Ini kan kalian punya EP nih. Di sini EP. Oh, di sini harus ditulis. EP. Dan di sini kita punya EK. Maka sebenarnya EP di sini kan yang dimaksud di sini ada gini dia. Kita punya EPA ditambah EPB atau apapun itu nanti tergantung vektornya. Di sini EPB. Sedangkan yang untuk EK sama kalian punya EKA sama dengan EK sama dengan EKA plus EKB. Maka di bawah ini sebenarnya kalian mengikuti kaidah hukum kekekalan energi mekanik di sini. Kalian punya EMA sama dengan EMB. Putus dia. EMA sama dengan EMB. Kita punya EMA itu berarti ada EP plus EPA plus EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Nah, persamaan yang ini adalah bentuk yang kalian lebih sering ingat dan temui daripada persamaan yang ini. Tapi prinsipnya sama, dia menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum energi kekekalan mekanik EM itu pada prinsipnya EM itu sama dengan EP plus EK gitu. Maka di sini kita punya EP-nya di sini, ini EP-nya, dan ini EK-nya, tinggal dikelompokkan saja mana yang EMA, mana yang EMB. Itu udah persamaan yang sangat familiar saya rasa, bukan persamaan baru yang kalian harus ingat-ingat lagi. Itu persamaannya siapa, bagaimana dia bisa muncul, nggak usah. Jadi tadi ya, saya sampaikan bahwa kalian boleh saja jika merasa lebih familiar menggunakan Pak, saya kok lebih tahu pakai ini ya, pakainya EM, EP sama EK ya daripada pakai WAB, UB sama KB, itu enggak masalah. Ini adalah format penulisan dari buku yang berbahasa Inggris itu. Masalah. Kemudian pernyataan ini dikenal dengan hukum kekekalan energi, yang arti fisisnya adalah bahwa energi total di titik B sama dengan energi total di titik A, atau energi di semua titik adalah sama. Ini tadi yang saya sebutkan. Maka EMA sama dengan EMB. Kenapa EMA sama dengan EMB? Karena bisa jadi di suatu kondisi EP-nya maksimum, EK-nya minimum, dan di kondisi yang lain atau di titik B, EK-nya maksimum, EP-nya yang minimum. Itu bisa saja terjadi. Tetapi nanti totalnya harus tetap sama. Nah, maka dari persamaan yang sebelumnya tadi, dari EMA sama dengan EMB,
Kalau EP-nya naik, maka EK-nya turun, EP-nya turun, EK-nya naik, maka bisa lihat totalnya sama, masih sama ruas kiri dan ruas kanan. Artinya tidak ada energi yang terbuang di sana. Dan dia hanya berubah bentuk dari bentuk energi potensial menjadi bentuk energi kinetik. Ini sama aja. Ini itu penjabaran yang di depan tadi. Ini kan tadi ya, setengah MPB itu berarti kita punya apa namanya? Kita punya bukan EP, ini EK. Kita punya EKB ditambah EPB sama dengan EKA ditambah EPA. Ini juga sama dengan EMB sama dengan EMA di sini. Sama aja seperti itu. Itu energi mekaniknya. Hukum kekekalan energi dalam gaya non-konservatif berarti ini dipengaruhi oleh lintasannya. Jika gaya yang bekerja pada benda adalah gaya konservatif dan gaya non-konservatif, maka gaya total F sama dengan gaya totalnya adalah gaya konservatif ditambah gaya non-konservatif. Yang akhirnya nanti muncullah usaha yang dilakukan atau WAB-nya sama dengan min UB dikurangi min UA ditambah WNK atau usaha non-konservatifnya. Tapi nanti nggak keluar juga kok. Ruas kiri WAB adalah sama dengan perubahan energi kinetik, sehingga KB ditambah UB sama dengan KA ditambah UA tambah WNK. Ini contoh soal 3. Sebuah benda bermassa 2 kg dilepas dari ketinggian 5 meter. Berapa usaha yang dilakukan gaya gravitasi dan berapa laju benda sesaat sebelum sampai tanah? Ini ilustrasinya. Kita punya kondisi seperti itu tadi. Dia berada 5 meter di atas permukaan tanah. Kita tulis di sini kita punya nilai 5. Di sini kita punya M-nya 2. Usaha gaya gravitasi atau energi potensial ya. Jadi kalau kalian ditanyakan usaha akibat gaya gravitasinya berapa, ini berarti sama aja kalian mencari nilai energi potensial. Maka WAB sama dengan W gravitasi atau WAB sama dengan EP sama dengan MGH. MGH berarti kita punya 2 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 100. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk mencari kecepatannya tinggal dicari aja. Dalam arti dicari begini. Ini di sini itu ketika mendekati tanah ya. Ketika dia mendekati tanah, maka nilai kecepatannya akan maksimum. Sedangkan ketika dia masih belum bergerak, itu kecepatannya 0. Maka ini sih enggak B semua ya. Yang 1A itu. Yang 1A. Ini yang kanan ini A. Jadi setengah MVB kuadrat dikurangi setengah MVA kuadrat. Itu karena dia awalnya diam maka 0. Maka tinggallah MGH sama dengan setengah MV kuadrat. VB sama dengan 10 meter per second. Ini kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa aja menggunakan langsung
apa namanya, EM kiri, EM kanan gitu. Sebentar, saya mungkin sambil break kasih ini dulu ya, kasih absen dulu ya. Saya sambil nyiapin di. Untuk 58 bisa sambil absen dulu. Saya mau nyiapin PPT dulu. Oke, sudah. Tadi kita sampai di sini. Jadi sampai sini ya. Sampai sini. Jadi ini sendiri kita bisa
bisa buat sebagai EMA sama dengan EMB. Oke, M sama dengan EMB. Di mana di EMA ini kita punya EKA ditambah EPA sama dengan bukan EM ya, sama dengan EKA ditambah EPA gitu. Nah, karena dia awalnya posisinya diam, maka EKA udah otomatis hilang. Dan ketika dia mendekati ke tanah, maka dia EP-nya hilang karena ketinggiannya sudah mendekati 0 atau mungkin nanti dianggapnya sebagai 0 aja gitu. Maka kita tinggal punya EPA sama dengan EKA. Di sini kita punya MGH. MGH sama dengan EKA-nya berarti setengah MV kuadrat, ini VB, dan ini HA. Maka kita punya M-nya itu adalah 2 dikali 10 dikali ketinggiannya 5, sama dengan setengah dikali 2 dikali V kuadrat. Ini hilang. 10, ini kita punya 100 sama dengan V kuadrat, maka V kuadrat sama dengan 10 meter per second. Itulah kenapa kita bisa dapat nilainya 10 meter per second. Jadi ruas kiri sama ruas kanan aja. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jadi nggak usah perlu terjebak sama ini ya. Kita nggak perlu terjebak sama penggunaan istilah baru. Dia masih pakainya apa namanya WAB, WGraph, kemudian ada UB, ada K. Itu nggak perlu sampai sebingung itu. Silahkan kita gunakan cara lama kita. Kita tentukan menggunakan EP sama EK nggak masalah. Nanti jika memang perlu ditulis dengan W, di akhir aja diganti dengan W, nggak masalah. Ini masih sama, karena satuannya kita masih sama-sama dalam bentuk joule. Oke, lanjut ya, lanjut di contoh soal keempat. Itu balok 2 kg meluncur pada bidang miring dari titik A tanpa kecepatan awal melalui titik B. Jika bidang miringnya 37 derajat, licin dan jarak AB 5 meter, maka tentukan usaha yang dilakukan gaya gravitasi dari A ke B dan kecepatan balok. Mungkin untuk pengingatnya adalah seperti ini. Ketika bidang datarnya itu ini bidang datarnya, maka ini menjadi sumbu X, dan ke sini akan menjadi sumbu Y-nya. Sehingga MG ini atau W dari benda apapun ini istilahnya nanti, ini perlu diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, terus kalau tanya sudutnya kan yang ada di sini Pak 37 derajat, terus kita sinnya pakai berapa gitu. Maka kita pakai aturan segitiga di mana sudut ini
Ini itu maksudnya apa sih, istilahnya saya agak lupa namanya. Pokoknya ini sudut ini nanti 37 derajat juga karena dia akan sama besar dengan sudut yang ada di sini. Kita cek. Oleh karenanya, karena yang diketahui di situ, jadi gini, ini mungkin untuk mengingatkan lagi. Kalau kita punya segitiga, ini alfa, ini A, B, dan C, maka hubungan B per C ini adalah sin theta, A per C ini nanti jadi cos theta, dan B per A ini sama dengan tan theta. Silahkan ini direnungkan dan diingat baik-baik, karena ini akan selalu berguna. Kenapa saya menyarankan untuk masih mengingat ini, karena nggak selalu pada sumbu X itu harus pakai cos. Kita lihat di gambar ini aja, di gambar ini saja, kita menggunakan sin 37 derajat untuk menghitung nilai Wx-nya. Ini kan sebenarnya Wx-nya. Atau gaya berat pada sumbu X-nya. Maka jangan dihafalin X itu pasti cos dan sin itu pasti Y. Enggak, jangan seperti itu. Tapi dilihat sudutnya. Itu saran saya. Tapi secara umum memang kalau diketahuinya sudutnya seperti pada gambar yang seperti ini, maka untuk X pasti cos. Gitu. Maka kita lihat wave graph, atau ini adalah gaya gravitasi, bukan gaya gravitasi. Ini sebenarnya EP ya. EP-nya, EP-nya berarti kita punya mg sin 37 derajat dikalikan dengan ketinggiannya ini H. Maka kita punya 2 kali 10 kali 0,6. 0,6 ini adalah sin 37 derajat. Ini kan termasuk salah satu sudut-sudut yang sering keluar ya. 53 sama 37 itu selain sudut-sudut istimewa. Itu 0,6 sama 0,4. Sin 37 itu 0,6. Cos 37 itu 0,4, dan di sebaliknya di sin 53 dan cos 53 itu nanti pakai sebaliknya. Nanti dicari aja pakai kalkulator. Maka untuk energi potensial gravitasinya itu menjadi 60 Joule. Kemudian poin kedua, pada balok hanya bekerja gaya gravitasi yang termasuk gaya konservatif. Sehingga untuk persoalan di atas berlaku hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi mekanik. Setengah MVB ditambah MGHB sama dengan setengah MVA kuadrat ditambah MGH kuadrat. Di bawahnya setengah kali 2 kali VB kuadrat, karena VB itu kecepatan ketika dia mencapai titik B, ini yang perlu dicari. VB-nya belum tahu, MGH-nya udah pasti 0. Kenapa MGH-nya udah pasti 0? Karena di sini dia sudah nggak punya ketinggian. Kemudian setengah, ketika di atas dia nggak punya energi kinetik, ditambah MGH. Jadi kan kalau misalkan kondisi pada contoh ini dan ini, itu kan sebenarnya kalian bisa tahu ya. Jadi secara umum itu seperti ini. Ketika EMA sama dengan EMB, itu gampangannya ini kan, posisi ini akan EP-nya maksimum nih. Sedangkan, posisi di A itu EP-nya maksimum. Dan di B ini adalah EK-nya yang maksimum. Maka ketika kondisinya sama-sama maksimumnya, kita ini persamaan ini bisa langsung berubah menjadi EPA sama dengan EKB. Udah gitu aja. Nggak perlu
dijabarin jadi panjang seperti pada poin yang seperti ini. Kalian cukup mengingat bahwa di kondisi-kondisi maksimum, ini EP-nya paling besar di titik A, maka dia nggak punya EK. Di titik B, dia nggak punya EP, maka EK-nya maksimum, tinggal dimasukkan. Ini pun juga sama. Ini sama. Di persamaan ini juga sama aja. EPA aja. EPA sama dengan EKB. Jadi bisa diingat-ingat seperti itu. Maka diperoleh PB sama dengan 60 meter per second. Nah, di sini ada sebenarnya di poin ini ada dua variabel yang tidak diketahui nilainya. Yang pertama adalah V kuadrat, yang kedua adalah HA. HA itu nggak tahu. Di gambar ini HA-nya nggak tahu. Kalian cuman punya nilai AB itu 5 meter. Maka bagaimana cara mencari HA? Ya kita pakai aturan segitiga tadi. Misalkan segitiganya seperti ini. Di sini 5, di sini 37. Kalian mau nyari nilai H di sini. Maka hubungan H dengan 5 itu kita pakainya hubungan B dan C. Berarti B per C sama dengan sin theta. Maka B per C-nya adalah H per 5 sama dengan sin 37 derajat. Sin 37 derajat tadi 0,6 ya. Jadi kita punya H per 5 sama dengan 0,6. H sama dengan 0,6 kali 5, 3 meter. Kalian bisa peroleh itu. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, jadi begitu ya. Maka muncullah di sini nilai HA. Soalnya kalau misalkan yang saya share cuma PPT-nya aja, nanti pada bingung nih, kok ada HA panahnya ke sono, AB sin 37 ini dari mana, kok bisa tiba-tiba begini. Untuk memang sebenarnya arahannya nggak usah kalian menghafal persamaan. Cuman kalau memang kalian nggak tahu sin konstannya, takutnya nanti ketika persamaannya digeser-geser nanti kalian bingung. Oke, sehingga VB sama dengan akar 60. Kita lanjutkan contoh soal selanjutnya, masih ada 2 contoh soal lagi di sini. Di situ terima kasih. Sekarang tadi dua contoh tadi itu energi potensialnya adalah energi potensial gravitasi. Sekarang kita pakai energi potensial dari pegas. Gitu. Kita pakai energi potensial pegas, maka di sini ada sebuah benda yang bergerak ke kanan. Nanti dia menabrak pegas di titik B. Dengan konstanta pegas K, jika jarak AB ini adalah 2, BC itu 0,5, dan titik C adalah titik pegas tertekan maksimum, tentukan. Udah, sini bikin aja. Ini dia 2 kg, jarak ini sampai ini 2 meter, ini 0,5, silahkan ditambahkan gitu. Nanti kecepatan balok saat nabrak pegas B. Maka kita akan punya EKA, sorry bukan EKA, EMA dan EMB. Nanti kita cek EM atau energi mekanik di titik A-nya berapa, energi mekanik di titik B-nya berapa. Penyelesaian, gunakan hukum kekekalan energi untuk titik A sampai titik B. Setengah MV kuadrat B ditambah UB, ini energi potensialnya.
sama dengan setengah MV kuadrat A ditambah UA. Ini EP plus EK sama aja. Ini juga masih EK B ditambah EPB sama dengan EKA ditambah EPA. Karena energi potensial di A dan di B tidak ada, sama dengan 0, maka kecepatan di B sama dengan kecepatan balok di A, yaitu 4 meter per second. Kok bisa sih? Kok bisa kayak gitu sih? Tiba-tiba langsung 4 meter, kita lihat analisis gambarnya dulu. Tadi, energi potensial prinsipnya adalah energi yang dimiliki suatu benda karena dia berada di dalam sebuah sistem pegas atau sistem apapun, atau dia memiliki kedudukan tertentu terhadap gravitasi. Maka energi potensial ini hanya akan muncul ketika sistem pegas atau pegas ini sudah termampatkan. Maka ketika A atau benda itu baru menyentuh permukaan B, dia dianggap belum memiliki energi kinetik. Maka di sini EPB dan EPA sudah pasti hilang. Maka persamaan ini, massa ini tetap setengah mv kuadrat, setengah mv kuadrat, ini juga setengah m-nya sama, setengah m-nya sama, dihilangkan, kuadratnya juga hilang, maka di sini diperoleh PB sama dengan PA. Itu cara untuk nomor slide ini. Dua 29, kecepatan balok di C adalah 0. Karena di titik C pegas tertekan maksimum. Jadi di titik C ini dia sudah termampatkan maksimum dan A itu akan berhenti. Maka ini kita beginikan aja dulu. Ini EKC tambah EPC sama dengan setengah M, bukan setengah M, sama dengan EKB ditambah EPB. Nah tadi di titik B itu energi potensialnya belum ada, maka ini bisa kita coret. Sedangkan di C, karena dia berhenti, maka EK-nya yang hilang. Maka ini sudah tidak perlu, ini juga tidak perlu. Ini kan tinggal dihilangkan. Maka tinggal EPC sama dengan EKB. EKB-nya kita masih pakai setengah mv kuadrat. Ini yang dicarikan koefisien pegasnya ya. Koefisien elastisitas dari pegasnya. Maka setengah mv kuadrat PB tadi juga sudah ditemukan 4, maka setengah kali 2 kali 4 kuadrat, kita peroleh 16 di ruas kanan. Ini nanti kita peroleh 16. Ruas kirinya setengah KA, setengah K kali BC kuadrat, tadi setengah senti jaraknya BC. Maka sebenarnya kita tinggal punya di sini 1/4 dikali dengan 2 1/8, berarti kita punya sebenarnya kalau mau dibongkar ya, di sini kita punya 1/8K sama dengan 16, maka K sama dengan 16 dikali 8. K-nya sama dengan K sama dengan 128 meter. Ini yang di sini. Karena banyak komponen yang hilang. Sampai sini bisa diikutin masih? Siapa? Bisa, Pak.
Oke, terakhir. Ini contoh soal terakhir di pertemuan pekan ini. Contoh soal 6. Benda bermassa M diputar dengan tali sehingga membentuk lintasan lingkaran vertikal berjari-jari R. Berapa kecepatan awal minimum di titik A agar M dapat mencapai 1/4 lingkaran titik B? Berapa kecepatan awal minimum di titik A agar M dapat mencapai 1 putaran penuh? Itu harus kalian tahu. Yang pertama tinjau benda M di titik B. Titik B berarti 1/4 lingkaran ya. Gaya yang bekerja pada M adalah MG dan T. Kenapa? Karena dia punya tali yang mengikat dia ke pusat lingkaran, maka dia punya tegangan tali yang arahnya menuju pusat lingkaran di sana. Dan B juga karena memiliki massa, dia pasti memiliki berat atau gaya berat yang arahnya selalu ke arah pusat bumi, atau di sini digambarkannya ke bawah. Tinjau benda M, bla bla bla, udah. Gunakan hukum kekalahan energi, udah. Sama tadi ya, di titik A, karena dia itu titik terendah di sini. Titik A ini kan titik terendah, sedangkan titik B ini titik akhir di 1/4 lingkaran atau setengah dari puncak sebenarnya. Maka di titik A itu dia nggak punya MGH, dia nggak punya ini, dia punya. Di titik B dianggap dia bergerak cuma sampai B dan dia berhenti di titik B, maka dia nggak punya kecepatan di titik B. Maka kita punya MGHB sama dengan setengah HP kuadrat A. Kenapa ini berubah menjadi R? Kenapa di sini kita berubah menjadi R? Karena ketinggiannya atau tinggi B dari tanah itu adalah setinggi R di sini. Maka muncul MGR. PA sama dengan, ini kan tinggal di ini aja sistemnya. Kalau misalkan ini diubah, kita jadi punya 2mg sama dengan mv kuadrat. MGR, sorry. MGR, ini M-nya sama-sama ada M hilang, maka V kuadrat sama dengan 2GR. V sama dengan akar 2GR. Dah, jadi peroleh persamaan itu. Karena di sini nggak diketahui nilai R-nya ya, maka nggak bisa disubstitusi ke nilai. Oke, jadi jangan kaget nanti soal-soal kok nggak ada angkanya gitu, kok tahu-tahu soal itu huruf semua, nggak masalah, ditulis aja. Yang selanjutnya, agar M dapat tercapai satu putaran penuh, maka saat M mencapai titik C, semua komponen gaya pada M berarah ke pusat lingkaran. Maka di ruas kiri itu terutama pada di titik C ya, itu ada gaya yang bekerja adalah MG dan T yang sama-sama arahnya ke bawah. Maka di sini penjumlahan vektornya semua plus karena dia searah. Kalau mau dibikin min pun juga nggak masalah. Min T, min MG itu nggak masalah. Sama dengan F, sentripetal, gaya sentripetalnya. Nah, ini adalah persamaan gaya sentripetal, dipakai aja, pekan lalu udah ada. Maka diperoleh persamaannya untuk VC kuadratnya atau kecepatan pada kedudukan di situ. VC kuadrat sama dengan TR, T kali R, dibagi dengan M ditambah G kali R. Ini adalah V pada titik C. Maka ini akan dimasukkan lagi ke
A gitu. Jadi ada EMA, di sini ada EMA dan ada EMB. Kita EMA sama dengan EMC. Di EMA dia sudah posisi paling bawah, dia nggak punya MGH itu. Kemudian C dia di paling atas dan dia bergerak masih pada kecepatan maksimumnya, maka di sini dia punya nilai EP dan punya nilai EK, nggak ada yang bisa dicoret di sini. Maka di ruas kiri untuk EMA tinggal setengah MV kuadrat A sama dengan setengah M kali TR per M ditambah GR, ini diperoleh dari persamaan di belakang tadi untuk dapat V kuadratnya, tambah MG kali 2R, maka VA kuadrat sama dengan TR per M ditambah 5GR. VA minnya ini yang memenuhi ya, karena ini bentuk apa namanya, ini kan bentuk akar nih, bentuk akar, maka kalian bisa mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Ini kan dia sebenarnya dia itu punya, atau ini kan ada T per M R ditambah 5GR gitu. Nanti silahkan dihitung dan akhirnya diperoleh 5GR aja. Ambil T sama dengan 0. Jadi dianggap tegangan talinya sama dengan 0. Ini diasumsikan di sini T-nya sama dengan 0, maka di persamaan ini T-nya hilang, di komponen ini hilang. Maka tinggal muncul VA kuadrat sama dengan 5GR. Untuk VA sama dengan 5 akar 5G kali R. Artinya di sini kenapa ada VA min? Ini artinya VA atau kecepatan minimum di titik A dengan membuat tegangan talinya 0. Dengan asumsinya tegangan talinya sama dengan 0. Itu aja hari ini materinya habis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh, jika ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Nanti bisa saya tanggapin atau Bu Rahma tanggapin. Atau Bu Rahma ada tambahan dulu, Bu? Ada yang mau ditambahkan dari Bu Rahma? Enggak, Pak, cukup, Pak. Penjelasan dari Bapak udah detail banget. Share screen-nya mana? Oke, dari yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, nggak ada yang mau tanya, Pak, simbolnya tadi apa, Pak, artinya, Pak, kok bisa UB, ada UA, adakah, kan kemarin ada di kelas saya yang tanya simbol tuh. Nanti bisa diikutin lagi dan dicatat, silahkan dicatat baik-baik. Jadi dengan cara tadi saya sudah memberikan banyak sekali jembatan keledainya. Kalau kalian nggak paham sinkostannya, yang umum sinkostannya diapalin, kemudian yang lain-lain tinggal diikutin aja. Simbol juga silahkan simbol itu dicatat sendiri, simbol ini apa, satuannya apa, dicatat sendiri aja jika memang di PPT-nya masih belum disampaikan. Oke, jika sudah dari saya cukupkan. Dari Bu Rahma juga sudah, Bu? Ya, Pak, cukup, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, kita cukupkan pertemuan minggu ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Ini kelas yang sangat besar, ternyata jadi 141 peserta. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak Adit. Terima kasih, Pak.